Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang troubleshooting jaringan. Langsung saja untuk materi kali ini kita masuk ke sini ya. Ini saya udah menyiapkan sebuah bahan yang kemarin saya kasih ke kalian. Ya, saya berlupa. Jadi ini kemarin saya ngasih ke kalian ada beberapa perintah yang sering dipakai untuk apa namanya troubleshooting jaringan. Yang pertama ada ipconfig, kemudian ping tool, terus ada nslookup dan tracer root, terus ada ping, net status, ya itu yang sering dipakai. Cuman nanti saya hanya bisa menyontohkan beberapa aja. Jadi sekalian aja ini troubleshooting jaringan sambil saya eh, jelasin tentang konsep jaringan lagi ya. Nanti ada routingnya juga saya jelasin untuk routing dinamis mungkin ya. Karena dulu kan saya sempat jelasin tapi mungkin masih bingung dan nggak saya jelasin sampai detail. Jadi mungkin kalian nggak paham. Oke gini, bisa kalian lihat di sini ya. Saya punya sebuah jaringan, simpel sih. Ini hapus saja, nggak kepakai. Jadi saya punya sebuah jaringan simpel gini ya. Ini ada pelanggan A, pelanggan B, ini ada switch, dan ini ada internet. Oke, eh saya kasih lihat. Ini yang ini internet ya. Ini switch, switch yang ini switch punyanya si Telkom gitu. Anggap aja saya pengen eh, ngambil contoh, terserah saya ya, suka-suka. Jadi ini switch punya si Telkom yang dipakai buat usernya atau pelanggan. Jadi ada seorang pelanggan A, kita kasih nama A gitu aja atau Ani atau siapa gitu. Dan pelanggan B namanya Budi dan nanti ada pelanggan C, pelanggan D, misal di sini, misal di sini ada pelanggan siapa, 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 siapa kan banyak banget toh. Nah, pelanggan itu eh, pengen terhubung ke internet ceritanya gitu. Semua pelanggan di sini itu pengen terhubung ke internet. Jadi ini kenapa ngomongin ini gitu? Karena materinya adalah eh, jaringan. Jadi semua orang itu pengen terhubung ke internet. Ceritanya kan gitu. Jadi nggak cuman pelanggan A dan B. Nah, ceritanya si ISP itu kan memberikan sebuah jasa ya yang ya biasanya bayar kan gitu. Jadi ini saya contohin gini. Ini ada pelanggan C, D, E dan seterusnya. Nah, itu terhubung ke switch punya si Telkom gini. Ini contoh aja ya, contoh aja. Oke, anggap aja gitu. Tapi saya hanya ngambil contoh dua. Kenapa saya jelasin sampai detail biar nanti kalian paham. Jadi eh, ceritanya saya pengen buka jaringannya si pelanggan A kan udah langganan internet ya, gitu. Jadi udah terhubung ke internet. Ini saya pakai kabel fiber optik gitu. Saya buka pelanggan A. Nah, pelanggan A di sini ceritanya pelanggan A ini saya udah gambarin topologinya. Ini ya, nggak bisa digeser apa ya? Ntar saya geser biar biar kelihatan. Saya geser semua biar kelihatan gini aja. Nah, oke, gini. Jadi pelanggan A itu tadi ini ada router router milik pelanggan A di sebelah sini. Ini ada router milik pelanggan A. Saya lingkarin ini router milik pelanggan A. Oke, apa itu router? Harusnya kalian udah belajar. Routernya macam-macam ya. Ini ZTE gitu. Misal router ZTE. Bentar, router ZTE IndiHome biasanya sih kalau pakai IndiHome Telkom itu routernya kayak gini gitu. Dan ini kalau kalian langganan udah pasti dikasih gini gitu. Meskipun ini biasanya disewakan, jadi masuk hitungan ke biaya bulanan. Kalau kalian langganan internet lewat Telkom atau IndiHome gitu. Ya, tapi kalau yang enggak ya itu buat informasi aja gitu. Udah berapa menit? 4 ya. Lanjut, jadi ini tadi router ya.
saya udah kasih lihat routernya ya. Kemudian uh, router ini nanti saya NAT kan, jadi koneksinya sebenarnya yang terhubung ke internet kan cuman ini loh, cuman satu kabel ini yang terhubung ke internet, masuk ke router ini. Jadi router ini itu terhubung ke internet. Tetapi yang belakang ini, yang ini ya, ini ke sini itu enggak terhubung. Kenapa seperti itu? Ya karena kita langganan cuman satu IP gitu untuk terhubung ke internet, cuman satu kabel ini. Jadi yang bisa terhubung ya satu kabel ini tadi gitu. Nah, ceritanya semua jaringan yang ada di sini ini adalah jaringan privat yang ini tadi. Ini adalah jaringan privat dan ini jaringan LAN dari apa namanya rumah si pelanggan A gitu. Nah, di dalam rumahnya biasanya yang namanya pelanggan kan dia dari sini nanti dijalankan NAT atau Network Address Translation kalau kalian belajar ya. Kalau enggak ya silahkan dipelajarin gitu. Nah, ke sini dia itu terhubung ke switch, baru nanti dipecah. Ini contoh simpel, dipecah masuk ke access point yang sebelah sini. Ini ada access point, baru nanti access point itu dihubungkan ke laptop atau ke HP ya. Ini ada HP-nya pakai Huawei, laptopnya Asus punya saya ya. Ini terhubung ke access point pakai koneksi wireless gitu. Jadi nggak ada kabelnya, wireless tanpa kabel gitu. Atau dari switch ini nanti langsung ke PC. Biasanya kan orang seperti itu. Nah, kemudian karena ini ceritanya kan saya bikin topologinya semirip mungkin dengan kenyataan ya. Jadi saya pengen buka Google dari ini saya klik di sini ya di PC ini. Saya klik PC-nya, saya masuk ke desktop, saya cek IP-nya dulu. Ini udah ada IP-nya ya. Bisa kalian lihat di sini ada IP-nya, udah saya benerin dan ini terhubung ke DNS Google. Udah saya setting sedemikian rupa agar simulasi dari jaringan yang saya pakai buat ngajarin kalian tentang internet itu kalian paham gitu. Ini simulasinya saya sesuaikan dengan kenyataannya gitu. Nah, kemudian dari PC tadi ya, PC ini, ingat ya, PC ini saya pengen buka browser, web browser ya. Saya klik, kemudian saya cari, saya inputkan google.com. Jadi saya pengen membuka google.com lewat browser yang ada di PC ini gitu, di PC 0 ini. Nah, kemudian coba kita buka Google. Nah, kemudian muncul Google gitu. Kemudian dari situs si Google ini nanti sama seperti kita atau saya buka Google kayak gini, google.com. Nah, nanti munculnya kan kayak gini. Cuman ini kan hanya simulasi ya yang ada di Cisco Packet Tracer tadi. Jadi ini saya bikin ya gitulah intinya saya lagi buka Google. Nah, tapi gimana prosesnya dan gimana sih dari komputer tadi ini bisa terhubung ke Google. Oke, dari sini akan saya jelasin beberapa perintah simpel dulu sebelum lanjut ke jaringan LAN dan lain sebagainya. Jadi ceritanya saya punya beberapa materi ya. Ini ada NSLOOKUP, ping, traceroute, pathping, netstats, kemudian ada IP config. Nah, di sini saya akan membuka PC ini kembali ya, masuk ke desktopnya, saya cari command prompt. Nah, di command prompt, kemudian saya coba dulu yang namanya perintah IP config. Bisa kalian lihat di bagian ini ya. Ini ada IP config. Gunanya buat apa? Kemarin kalian udah saya kasih materi ya. Materi bahwasanya apa itu IP config. Ini adalah tools yang sering dipakai atau perintah yang sering dipakai oleh admin atau oleh orang biasa, user biasa untuk troubleshooting jaringan atau mencari apa ya, ada masalah apa di jaringan saya kalau nggak terhubung ke internet dan lain sebagainya, kalau nggak terhubung ke jaringan lokal dan lain sebagainya. Nah, IP config di sini adalah tools untuk menampilkan konfigurasi jaringan yang digunakan oleh sebuah komputer. Jadi konfigurasi jaringan lebih
kalau saya sih, kalau saya biasanya saya pakai buat ngecek IP gitu. Jadi di sini setelah saya enter ya, bisa kalian lihat di sini ada IP version 4. Ini ya saya hapus. Jadi ini ada lengkap ya untuk fast Ethernet 0 ini. Kalau yang bawah ini, yang bawah ini kan Bluetooth connection. Untuk fast Ethernet-nya saya menggunakan IP version 4, IP-nya ini ya 192.168.1.1. Kemudian untuk gateway-nya 1.24. Oke, kemudian kita cek benar nggak sih saya ganti ke pengaturan biasa ya ke IP configuration dan ternyata bisa kalian lihat di sini ini di sini IP-nya sesuai dengan yang ada di perintah IP config lewat command prompt gitu ya. Kalau ini kan saya pakai di Cisco. Kalau beneran bisa nggak? Jadi pertama kita harus kalau ini di Windows ya pakainya command prompt. Kalau di Linux kalian pakai terminal. Jadi ini kita bahasnya Windows sementara, tapi kalau pakai Linux nggak jauh berbeda. Jadi jangan jangan takut kalau misal kalian ganti Linux, kalian jadi nggak bisa. Jangan takut, oke? Coba kita cek IP config ya, config. Nah, ini keluarnya banyak banget ya, karena di PC ini ada beberapa network adapter. Kemudian ini saya yang atas ada Ethernet adapter 2. Jadi ini PC yang saya gunakan itu mempunyai dua LAN card gitu. Yang satu nggak saya colokin, yang satu terhubung ya ini di sini Ethernet adapter Ethernet namanya. Nah, Ethernet satunya saya menggunakan IP-nya ini bisa dilihat ya. Ini jadi saya terhubung di jaringan lokal saya ya pakai IP ini gitu. 2.53. Coba kita cek lewat Windows di sini apakah sama gitu. Jadi nah, ini 2.53 ya di sini ya. Ini sama ya. Dan ini gateway sama DNS-nya ada semua gitu. Jadi kenapa sih harus pakai di CMD? Kenapa nggak harus ke sini gitu? Kenapa nggak harus klik ini terus klik status atau klik di properties kemudian Internet Protocol version 4? Kenapa nggak seperti itu? Ya alasannya adalah lebih cepat aja gitu. Kalau pakai perintah ini tadi, kalian cukup mengetikkan IP config, config. Kemudian kalian cari ini untuk Ethernetnya ada di mana ya? Untuk ini hanya satu perintah muncul semua. Dan ini baru ngecek IP komputer kalian gitu. Belum nanti kalau misal kalian mau ngecek ping. Jadi setelah tahu kalian ping ke gateway-nya 192 gateway-nya gateway untuk IP saya tadi ada di sini ya. Kalau misal nggak connect ke Google misal, saya cek ke 192.168.2.126. Saya cek dulu maaf ini saya cek dulu misal ya. Jadi setelah tahu IP-nya, saya cek ping. Nah, ping lewat sini. Oh, saya terhubung ke gateway-nya, ke gateway dari jaringan yang saya pakai gitu. Jadi kalian nggak harus repot-repot gitu loh, buka dua kali kalau dari sini. Jadi itu yang pertama ada apa namanya IP config ya. Ini fungsinya IP config. Jadi itu untuk pembelajaran kali ini. Sisanya saya jelasin di video selanjutnya biar kalian nggak bosan. Jadi silahkan kalau misal kalian belum bosan langsung aja di next. Kalau misal kalian bosan berhenti dulu dan nanti dipelajarin lagi kalau udah moodnya balik. Gitu ya. Kalau misal nggak ada, kalau misal ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum.